Jalur pendakian Gunung Arjuno dapat ditempuh dari berbagai macam jalur. Salah satunya adalah jalur Tretes. Untuk menuju ke Lembah Kijang melalui jalur Tretes akan menemui beberapa titik, diantaranya 1 pet bocor, 2 pos registrasi, 3 kokopan, 4 pondokan, dan 5 lembah Kijang. Waktu normal jarak tempuh pendakian mulai dari pos registrasi sampai dengan lembah Kijang adalah kurang lebih 7 jam dengan tahapan 3 jam dari registrasi menuju ke kokopan dan 4 jam dari kokopan menuju ke pondokan. Ini adalah jalur dari parkiran menuju ke pet bocor. Jalurnya masih landai yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit waktu santai. Kemudian ini adalah pos registrasi yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih hanya 15 menit dari pos atau dari pet bocor. Di pos registrasi ini kita akan registrasi ulang setelah kita registrasi secara online dan menunjukkan kartu identitas, dan kemudian juga menunjukkan berapa lama kita di sana serta membayar biaya untuk pendakian 15.000 per malam per orang. Mulai dari sini perjalanan kita mulai. 3, 2, 1, moga-moga kita bertemu di Teh Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi dalam podcast Teh Education. Kali ini saya ada di trek pendakian Arjuno Welirang bersama dengan 2 rekan pendaki yang lain. Bersama dengan Mas Yeni Fauzi yang paling depan, dan yang belakang itu adalah Mas siapa? Tri Ari. Siapa Tri? Cak Tri. Dua-duanya adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia. Di trek pendakian ini kita akan berjumpa sesekali jeep pengangkut belerang yang mengangkut beberapa pedagang juga di masing-masing pos, yang jangan heran kalau nanti saat kita sedang capek-capek tiba-tiba berjumpa dengan jeep seperti ini. Baik kawan-kawan sekalian, kita sudah di pos Kokopan. Ini tempat sumber air. Jadi kalau jalur pendakian Arjuno Welirang itu biasanya pos stop di sini dulu untuk ngambil air. Nah, tadi rencana kita mau bahas tentang Edelweiss, tapi kita tunda karena ya cuacanya bisa dilihat sangat redup sehingga kita harus segera bergeser ke pos berikutnya di pemondokan. Nah, sambil nunggu kondisi kalau ternyata hujan di sana, kita stop dulu sebelum kita lanjut ke pos berikutnya. Nanti kita bahas di tempat yang semestinya gitu ya. Konon ini adalah tanjakan Asuh, tanjakan yang paling berat di Arjuno Welirang. Tapi bagi kami semua tanjakan di Arjuno adalah Asuh. Aduh, satu kata untuk Arjuno: nanjak. Nah, di depan itu ada satu rombongan lagi. Sering ketemu tadi beberapa titik, dia berhenti kita lewat, kita berhenti dia lewat gitu ya. Jadi saling salip-salipan. Kecepatan dia sangat cukup tinggi, kita sangat lambat, tapi ya gitu, dia berhentinya lama jadi kesusul sama kita. Nah, akhirnya kita kesusul sama dia lagi, begitu seterusnya. Ini sudah 3 jam lebih kita berjalan dari Kokopan
belum ada tanda-tanda ada jalur landai, masih jalannya nanjak seperti ini. Sangat cantik sekali di ketinggian 2124 mdpl. Mas Yani nikmati madu rasa Cak Tri dengan full speednya, meninggalkan kami yang masih lemah tak berdaya. Ketinggian 2124 mdpl. Gunung Arjuna masih belum ada tanda-tanda jalan landai. Jadi beginilah medannya untuk ke Arjuna. Ini sudah 7 jam, hampir 8 jam perjalanan dari base camp sampai sekarang menuju ke base camp Pemondokan. Jangan hitung waktunya ya, karena kita memang lambat. Itu teman-teman masih sudah di depan. Saya yang paling terlambat. Kawan-kawan sekalian, senangnya kalau di gunung itu seperti ini. Kita lihat ya, kita coba. Ketemu pendaki lain, saling sapa. Nggak kenal, nggak apa, saling sapa. Iya Mas, masih ngatur nafas ini. Maaf Mas. Nggih, makasih. Nah, senangnya tuh begitu. Kita nggak ada saling kenal, nggak ada saling tahu siapa namanya, tapi kalau ketemu di trek mesti saling sapa untuk memberikan semangat. Gunung puncak bentar lagi Mas, walaupun kita nggak pernah percaya untuk itu kan, pasti masih jauh sekali untuk puncaknya. Oke, lanjut lagi. Ini sudah hampir 8 jam kita berjalan, belum sampai Pemondokan juga posisinya. Kita lanjut dulu perjalanannya. Akhirnya nyampe di pos 3 Pondokan. Ada yang bilang ini rumah hobbit. Oke, di sini persimpangan antara Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Welirang 2463 mdpl, Arjuna masih 2463 mdpl. Nah, bisa dikira-kira masih 2000 lagi sampai di Pemondokan. Ini yang disebut dengan rumah hobbit. Keren kan, rumah hobbit. Dari Pemondokan rute ke Lembah Kidang berbeda dengan yang dari sebelumnya tadi. Ini kalau nggak salah Verbana, ini sama dengan yang ada di Semeru. Rutenya rimbun seperti ini, tidak berbatu-batu seperti tadi. Itu karena di atas. Mari kita lanjutkan perjalanan. Biasanya kalau ada tanda seperti ini di pohon atau di ranting, ini adalah pertanda jalur, karena ini persimpangan. Karena ini adalah persimpangan tuh. Nah, biasanya buat tersesat kita ke kiri
atau ke kanan. Nah, ada teman kita itu di sana. Nah, ke kanan atau ke kiri. Nah, karena petunjuknya ada di sini, nah maka kita ambil jalan ke kiri. Biasanya begitu tanda-tanda di gunung. Sampai di Lembah Kidang. Alhamdulillah. Heart rate 108, 12 kilo, 18.900 langkah. Yuk, itu puncak Arjuna. Kita lihat besok. Ada beberapa tenda, cuma 2. Ini ada 2 yang rencana mau bikin juga. Ini adalah pagi di Lembah Kidang atau Lembah Kijang. Suhu kurang lebih sekitar 9 sampai 12 derajat. Agak siang sedikit, mungkin 15 sampai 18 derajat. Jarak dari Lembah Kidang menuju ke puncak Ogalagil, puncak Arjuna, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam lagi. Kami bertiga tidak ada yang ke puncak pada hari ini karena memang tidak ada persiapan menuju ke sana, karena butuh fisik yang lebih ekstra dan tentunya waktu yang cukup panjang karena jaraknya 5 jam, 4-5 jam untuk menuju puncak, dan PP pasti 10 jam, sehingga kalau kami hanya punya waktu 1 hari, 2 hari 1 malam, maka kemungkinan sampai di base camp akan sangat malam sekali, sehingga kami memutuskan untuk tidak ke puncak pada pendakian kali ini. Ada 2 lembah Kidang di Arjuna, pendakian Arjuna ini. Ini adalah lembah Kidang yang kedua, yang jaraknya lebih dekat menuju ke puncak. Sebelum ini kurang lebih sekitar 15 menit sebelum ini ada lembah Kijang 1 yang posisinya sangat dekat dengan sumber mata air. Sedangkan di lembah Kijang ini posisinya ya dekat juga tapi tidak terlalu mepet, jadi sekitar di pohon-pohonan itu. Nah, itu ada sumber mata air, ada beberapa sumber mata air yang kita bisa manfaatkan untuk memasak maupun untuk keperluan yang lainnya. Baik kawan, kita di Lembah Kidang, kita tidak muncak pagi ini. Itu di belakang adalah puncaknya, masih jauh sekali. Sedangkan kita nanti harus balik tidak terlalu malam. Mungkin perjalanan turun kita 5 jam. Kita 5 jam kita perjalanan turun, sehingga mungkin nanti kita turun dari sini pukul 9 atau 10, sehingga nyampe di base camp sekitar pukul 3 sore nanti. Oke, persiapan podcast bersama 2 anggota kita membahas terkait dengan Edelweiss di alam liar. Perjalanan pulang kita mulai tepat pukul 9 pagi dengan estimasi lama tempuh 5 jam, maka kemungkinan kita akan sampai pada pukul 2 siang di base camp atau di registrasi. Tapi karena kondisi fisik yang semakin menurun dan melelahkan dan kondisi cuaca yang juga berubah-ubah, maka perjalanan ini memakan waktu yang 1 jam lebih lama. Kami tiba di pos registrasi sekitar pukul 3 sore. Sempat hujan di pos Kokopan, mendung gelap, kabut gelap, dan hujan rintik-rintik, yang itu juga memperlambat proses perjalanan kita saat turun. Terima kasih kawan-kawan sekalian telah menyaksikan tayangan video ini. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.